Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita kuliah hari ini. Cuman kuliahnya agak sedikit beda karena saya merekam video yang saya buat, saya rekam, kemudian akan saya supaya kalian dengan tujuan supaya kalian bisa lebih enak sih belajarnya. Karena kalau pakai Instagram, eh, kadang story itu kan ada batas waktu nyimpannya tuh. Jadi kalian nggak bisa, ada yang bisa ngulang, ada yang bisa enggak. Tapi kalau ini kalian bisa terus-terusan ngulang. Nah, oke, karena beberapa hal termasuk permasalahan hardware dari kalian, bukan dari saya. Jadi metode kuliah juga saya rubah. Perubahannya adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggambar manual, ya kan? Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggambar dengan menggunakan software SketchUp dengan metode Building Information Modeling. Jadi gambarnya kita bikin secara metode BIM. Tapi jangan jangan dilupakan bahwa kita juga perlu atau membutuhkan metode-metode manual untuk menggambar. Hal ini juga bisa bertujuan supaya kalian itu bisa jauh lebih memahami dan dalam membaca gambar tadi dengan baik. Nah, oke. Materi juga 3D. Ntar saya hapus papan tulis saya. Materi kita 3 dimensi, ya kan? Yang sering disebut dengan perspektif. Oke, yang sering disebut dengan perspektif. Apa sih perspektif itu? Perspektif itu adalah melihat suatu gambar 2 dimensi yang diperspektifkan menjadi 3 dimensi, dalam bentuk 3 dimensi. Sebenarnya banyak macam gambar 3 dimensi. Di antaranya adalah perspektif dan proyeksi. Ini dua hal yang berbeda. Dimana kalau perspektif itu kita lebih cenderung menggunakan bantuan titik dan bantuan imaginary line atau garis hayal dan titik hilang. Seperti itu. Sedangkan kalau proyeksi kita bisa langsung menggambarkannya dengan ukuran-ukurannya yang sama. Jadi tidak ada pembeda di situ. Jadi setiap sisinya bisa sama. Tapi kalau di perspektif setiap sisi bisa berubah tergantung dari titiknya. Ya. Oke, saya putar ke sini ya supaya lebih kelihatan kayak di kelas. Oke, yang kita bahas hari ini adalah perspektif. Perspektif. Nah, di mana perspektif ini komponen yang harus kita gunakan dan wajib untuk ada yaitu ada dua, yaitu pertama adalah poin yang nantinya akan disebut dengan poin perspektif, ya. Poin perspektif di sini akan banyak, bisa sampai 4 atau 5 gitu kan. Tapi saya hanya menyampaikan kalian ke 1, 2, kemungkinan besar 3. Nanti ada 1 point perspektif, 2 point perspektif, and 3 point perspektif. Nah, selain poin juga ada yang disebut dengan line. Sebagai dasar acuan kita untuk menggambar adalah line. Dan di sini nanti banyak macam, ada line untuk garis bantu dan ada line untuk garis solid sebagai ininya, sebagai bentuknya nanti. Seperti itu. Mungkin langsung aja. Yang pertama kali kita akan bahas di sini adalah one point perspektif. Saya hapus dulu pantul saya. Oke, sebelum kita menggambar ke 3 dimensi secara perspektif, terlebih dahulu kita harus memiliki gambar secara 2 dimensinya. Ya, paling tidak itu adalah sebuah gambar denah atau apa, suatu bentuk lah secara 2 dimensi. Cuman harus diperhatikan, gambar 2 dimensi ini harus memiliki informasi yang jelas supaya Anda bisa menggambarkannya secara 3 dimensi, yaitu secara perspektifnya tadi. Nah, anggapannya saya sebagai contoh di sini saya membuat ini bentuk kotak, ya, bentuk persegi dengan sisi yang sama. Dengan sisi yang sama, di sini ada saya bikin ini sisi A, di sini sisi B, di sini sisi C, dan di sini sisi D. Setiap sisi sama, A, B, C, D sama, memiliki panjang yang sama. Ini memiliki panjang yang sama. Panjangnya kita ambillah sebesar 5 meter lah, anggapannya 5 meter. Dan ini juga kita bikin 5 meter. 5,00 meter. Nah, berarti gambar ini 5 meter. Berarti ada kotak dengan ukuran 5 kali 5 meter. Tapi ini adalah gambar 2 dimensi. Supaya gambar ini memiliki informasi sebagai gambar 3 dimensi, maka harus ada kode yang dibuat. Kodenya biasanya adalah di luar dari gambar ini, di luarnya itu ada angka plus minus, ya, 0,00.
itu berarti menunjukkan bahwa dasarnya gambar ini, elevasi dasarnya itu ada di posisi elevasi 0. Kemudian di atas sini, di bagian dalam kotak ini, saya arsir warna biru. Saya coba warna biru. Di sini saya arsir warna biru, ya. Nah, di sini saya berikan kode plus 5,00 meter. Ini menunjukkan bahwa elevasi di sini, elevasi di bawahnya di luar bangunan ini adalah 0, ya kan? Kemudian bangunan ini memiliki ketinggian itu sebesar 5 meter. Seperti itu. Oke? Sampai di sini pasti bisa dipahami. Nah, yang kita akan gambarkan pertama di sini adalah one point perspektif. Berarti ya, hanya ada satu bantu titik hilang, ya kan, dengan satu garis horizontal atau dengan satu garis imaginer line-nya. Ya. Langkah pertama mungkin saya putar ke sini ya supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu garisnya atau garis horizontalnya. Kita membuat terlebih dahulu garis horizontalnya. Saya bikin di sini. Oke, di situ adalah garis horizontal yang saya buat. Nah, di dalam garis horizontal ini nanti akan ada satu titik hilang atau satu titik perspektif yang kita buat untuk acuan kita. Saya ambil di sini, misal di sini. Saya kasih kode 0. 0 ya, 0. Berarti dia titik 0-nya di situ. Saya bikin 0-nya di situ. Kemudian perlu kita perhatikan juga di dalam gambar kita bagian mana yang menjadi sudut pandang kita dari kotak ini, dari bentuk kotak ini. Di mana saja bisa, di mana saja bisa. Di sini saya ngambil bagian di sini. Berarti di bagian sudut ini saya akan memfokuskan pandangan saya di situ. Berarti fokusnya ada di situ, di sudut itu. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat garis vertikal yang menunjukkan posisi sudut pandang Anda pada bangunannya. Karena dia di sini, ya kan, maka saya bikin garis vertikal seperti ini, saya turunkan ke sini. Anggap saja itu garis vertikal saya, bahwa garis vertikal ini adalah menunjukkan posisi sudut pandang kita yang berada pada kotak ini. Sudutnya di sini. Nah, ketika itu sudah, maka selanjutnya adalah karena dia banyak posisi ya, dia bisa berposisi di atas, bisa berposisi di bawah, bisa berposisi di tengah. Di sini saya coba mencontohkan yang berposisi di mana? Di atas dulu deh. Di atas. Anggap saja saya ngambil bagian yang di sini. Posisi dasarnya, nolnya, nol dari bangunan ini, yang di sini, itu saya buat di sini. Misal saya bikin di sini. Nolnya di sini. Saya bikin. Saya coding dengan 1. Berarti dia adalah titik 1. Nah, dia punya jarak lah istilahnya. Ini bebas, terserah jaraknya berapa atau tergantung dari instruksi soal yang diberikan nanti. Nah, kemudian dari situ dia juga punya ketinggian 5 meter, ya kan? Tentu saja Anda gambarnya harus dengan skala ya, karena nggak mungkin Anda narik penggaris di atas kertas 5 meter, itu kan pasti tidak mungkin. Nah, misal 5-nya adalah di sini, misal 5-nya ada di sini. Posisi 5 meternya itu tinggi ininya 5 meter di sini. Ini posisi garis kedua, titik kedua, poin kedua. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan poin ke-1 dengan poin kedua. Poin ke-1 dan kedua kita hubungkan, ini kita hubungkan dengan garis tebal seperti ini. Dengan panjang 5 meter. Tentu saja Anda harus menggunakan skala. Sekali lagi Anda harus menggunakan skala. Nah, ketika ini sudah terhubungkan 1 dengan 2, maka Anda bisa membuat garis bantu yang merupakan garis putus-putus. Di sini saya bikin garis putus-putus yang menghubungkan titik 0, poin 0 dengan poin ke-1. Ini saya hubungkan begini. Ini, maaf ya, kayak saya tidak pakai mistar. Nanti kalian coba pakai mistar ya. Jangan digambar seperti saya ya. Ini mistarnya nggak dapet. Bukan nggak dapet sih, hilang mistar saya. Sebentar saya rapiin supaya agak sedikit rapi gitu. Ini gini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah ada garis penghubung atau garis bantu ya. Ini adalah garis bantunya. Nah, kemudian dari garis bantu ini kita akan membuat bagian sisi. Karena kita memandangnya ada di sudut sini, maka sisi yang akan terlihat itu adalah sisi A atau sisi B. Sisi A atau sisi B, yaitu sisi A atau sisi B. Nah, pada posisi A,
Ya kan? Berarti kalau dia seperti ini, berarti dia posisi A ada di sebelah sini. Berarti kalau ini adalah sudut yang kita gambar, garis ini adalah sudut yang kita gambar, maka posisi A adalah di sebelah sini. Sedangkan di sini adalah posisi B. Nah, untuk menggambar posisi A, sisi A, itu kan posisi A tadi kita gambarkan, maka kita perlu membuat satu titik lagi. Nah, di sini ada dua garis. Kita ambil. Panjang ini adalah 5 meter. Di sini ada dua garis bantu. Garis bantu bawah dan garis bantu atas. Kita bisa menentukannya dengan 3 cara. Cara pertama adalah menentukan panjang 5 meter ini tadi dari titik pusat pertemuan ini ke 0. Itu kita cari garis 5 meter ini posisinya di mana. Kedua dengan garis yang ini, garis bantu ini. Yang ketiga adalah dengan garis bantu yang di atas. Ya kan? Kalau saya lebih seringnya pakai yang bawah seperti ini. Dengan catatan harus konsisten. Kalau Anda mengambilnya adalah yang ini, maka seluruhnya harus ngambil ini. Datanya harus bawah. Kalau Anda ngambil yang bawah di sini, semuanya datanya harus bawah sini. Seperti itu. Ya, yang penting harus konsisten. Di sini saya mencontohkan mengambil yang di sini. Ya kan? Saya ngambil di garis yang ini sebagai acuan saya. Di sini 5 meter, maka saya ukur dari titik ke 1 ke titik ke 0, saya cari titik panjang 5 meter. Anggaplah sebesar ini misalnya. Titiknya sebesar ini. Maka di sini ada terjadi titik ke-3. Menjadi titik ketiga. Nah, titik ketiga ini saya tarik garis vertikal lurus ya. Gini berarti. Garis bantu vertikal gini, ya kan? Sehingga mendapatkan satu titik lagi di sini. Nah, itu merupakan titik ke-4. Setelah ini terbuat, ya kan? Maka kita tinggal menghubungkan titik 1 dengan titik 2 tadi sudah kita hubungkan, kemudian titik 1 dengan titik ke-3, kemudian titik 3 ke-4 dan titik 2 ke-4. Berarti kita sudah berhasil menggambarkan satu sisi yang merupakan sisi A. Selanjutnya adalah ke sisi B. Nah, karena dia hanya satu titik, satu poin perspektif, maka di bagian B karena tidak ada poin di sebelahnya, maka posisi B adalah mengambilnya dengan cara lurus atau memindahkan garis vertikal ini ke secara horizontal. Karena dia panjang 5 meter, maka kita tarik ke sini garis bantu dulu ke sana. Ini juga garis bantu ke sana. Nah, kita ukur karena kita ngambil bawah, berarti kita bawah ngambil. Kita bawah ini, maka kita misal 5 meternya ada posisi ini, maka ini adalah titik kelima. Kemudian kita bikinkan garis vertikal tegak lurus. Dan di sini maka ketemu posisi titik ke-6. Setelah itu selesai, maka kita tinggal menebalkan atau menghubungkan garis kedua dengan ke-6, 6 dengan ke-5, dan 1 dengan ke-5. Seperti itu. Nah, selesai? Belum. Nah, ini menjadi sisi B. Sisi D. Selesai? Belum. Tentu saja belum. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghubungkan titik 0 dasarnya tadi dengan titik ke-5. Jadi nanti Anda pakai penggaris lagi, pakai mistar lagi, hubungan ini ke sana. Seperti ini, ya kan? Nah, kemudian harus ada yang memotong titik 0 dan 5 tadi. Garis 0, 5 ini tadi harus ada yang memotong. Yaitu dipotong oleh satu titik. Tinjauannya adalah titik ketiga. Ini kita harus tarik dia secara horizontal, ya kan? Karena dia sisinya horizontal. Karena hanya satu titik acuan. Ini kita tarik sini. Seperti ini. Maka kita ketemu satu poin lagi di tengah, yaitu poin ke-4. Poin 5, 6, 7. Maaf. Ini poin 7. Lalu tinggal kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Maka jadilah bentuk gambar 3 dimensi di mana hanya ada 3 sisi yang terlihat, ya. Sisi pertama adalah sisi A, sisi B, dan sisi alas bawah yang saya arsir. Ini saya arsir sisi ini merupakan alas dari bangun ini. Seperti itu. Ya, hal ini disebut dengan one point perspective. Untuk view-nya bisa kita view-kan view mata ikan atau bottom view boleh, atau bottom view itu boleh, atau mata ikan, mata cacing gitu kan boleh. Intinya apa? Kalau kita lihat gambar ini seperti bangunan ini melayang, ya kan? Kita melihat seperti melihat pesawat lah. Kalau pesawat terbang gitu kan, lagi terbang di atas, kita ngelihatnya seperti itu, bahwa bagian bawah yang terlihat seperti, dan beberapa sisinya A, B, dan bagian bottomnya seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana kalau
posisi bangunan ini kita pindah ke bawah, apa yang terjadi? Gitu. Contohnya sama seperti tadi, langkahnya sama seperti tadi. Yang harus kita lakukan adalah membuat titiknya. Perbedaannya di sini, titik pertama tadi yang ini, yang merupakan bottomnya, ini akan kita rubah. Berarti titik pertamanya akan menjadi topnya. Saya anggap saya gambar di sini. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Ini saya bikin titik 1. Tinggi titiknya adalah antara 1 dengan 2 adalah 5 meter tingginya. Berarti ini saya ukur ke bawah sebesar 5 meter. Anggaplah di sini. Ini 5 meter. Ini titik kedua dengan tinggi 5 meter. Setelah itu saya buat garis seperti ini. Ya. Oke. Kita menghubungkan ini, saya buat garis seperti ini. Lalu dari situ baru saya membuat garis bantu yang menghubungkan titik poin perspektifnya, titik nolnya ini ke 1. Seperti ini. Seperti ini, dan yang bawah seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah selesai, maka tinggal kita buat sisinya. Tetap sama, sisi A-nya sebelah sini dan sisi B-nya di sebelah sana. Dimana sisi A panjangnya adalah 5 meter, maka kita harus ngambil mau pakai atas atau mau pakai bawah. Harus konsisten. Di sini saya pakai yang bawah lagi, ya kan? Kalau saya mau pakai atas ini boleh, mau pakai bawah juga boleh. Tinggal kita ukur dari titik kedua, dari garis 20 ini atau garis 02 ini, kita ukur dengan mistar, taruh, kita cari posisi 5 meternya di mana. Misal posisi 5 meternya itu ada di sini. Tentu saja Anda dengan skala, ya kan? Dengan 5 meternya di sini, maka ini akan menjadi satu titik lagi, yaitu titik ke-3. Kemudian ini bisa kita tarik secara horizontal, secara vertikal, lurus ke ini. Ya, tapi harus rata ya. Ini nggak rata kayaknya. Ya, harus rata ya. Harus rata, maka kita ketemu satu titik lagi di tengah sini, yaitu titik ke-4. Poin ke-4. Kemudian dari sini baru kita satukan. Bikinkan garis solid 1 ke 4, 4 ke 3, dan 3 ke 2. Seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil menggambarkan sisi A. Ya, sisi A. Sisi A-nya sebelah sini. Nah, selanjutnya adalah membuat sisi B. Di sisi B, karena dia hanya 1 poin perspektif, ya kan, maka sisi B-nya bisa lurus. Seperti ini. Ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita ukur 5 meter, posisinya tetap kita ambil di bawah. Ya, sini. Berarti ada poin sini, kita ukur dari titik sini ke sini 5 meter. Maka di sini ada titik lagi 1. Ini adalah titik ke-5. Kemudian kita tarikkan secara vertikal ke atas. Berarti ini tadi titik ke-6. Kurang lebih seperti itu. Baru kita hubungkan dengan garis solid 1 ke 6, 6 ke 5, dan 2 ke 5. Ini titik B. Sisi B. Nah, kalau sudah selesai ini, maka kita tinggal menghubungkan titik nolnya tadi dengan titik ke-6. Jadi ini kita hubungkan ke sana, ke sini, dan kita bikin garis perpotongan yang memotong antara titik 0 dan 6. Ini di sini. Harus garis horizontal ke sana. Maka kita ketemu satu titik lagi, yaitu titik ke-7. Selanjutnya, kita tinggal menebalkan garisnya antara 4 sama 7 dan 6 dengan 7. Ya kan? Dari sini sudah bisa kelihatan bahwa pembedanya dari posisi ini, dari garis normalnya itu adalah sisi yang terlihat. Dia sama-sama menunjukkan sisi A, sisi B, sisi A, dan sisi B. Tapi yang posisi gambar di atas lebih cenderung memunculkan ini, sisi bottomnya. Sisi bottomnya. Sedangkan yang di bawah, ini lebih cenderung memunculkan topnya. Atau puncak dari bangunan tersebut, dari bidang tersebut. Yang ini disebut dengan juga disebut dengan one point perspective, ya kan, top view. Atau orang sering bilang kalau di Indonesia itu mata burung, kalau ini mata cacing, mata ikan, gitu kan. Seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk one point perspective. Sebenarnya ada 4 bentuknya, baru 2 bentuk. Ini adalah bentuk pertama adalah one point perspective bottom view, yang kedua adalah one point perspective top view. Hanya saja posisinya berbeda. Kalau kita mau menunjukkan yang top view, maka gambar bidang kita ini harus berada di bawah garis normal ini. Sedangkan apabila kita ingin menunjukkan bottom view-nya, maka gambar kita harus berada di atas garis normal ini. Untuk jaraknya bebas, terserah, diatur aja sebenarnya, seperti itu. Oke. Nah, ini baru 2. Selanjutnya adalah karena ada 4 ya, ada 4. Ini selanjutnya saya hapus dulu.
masih dalam bidang yang sama, bentuk yang sama, yaitu masih belum bentuk kotak persegi 5 x 5 cm dengan tinggi 5 x 5 meter dengan tinggi 5 meter. Nah, bentuk yang ketiga yaitu one point perspektif juga, tapi yang normal view. Berarti kondisinya normal, ya. Di normal view ini terbagi menjadi dua. Ada normal view yang memang di posisi tengah-tengah, dan ada normal view yang seperti layaknya sebuah bangunan yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti ini. Saya akan mencontohkan satu. Pertama saya bikin dulu yang normal view yang posisi di tengah-tengah. Saya bikin dulu garis sama. Caranya pertama kali kita harus bikin adalah garis hayal atau imaginary line di sini. Kemudian menetapkan satu titik. Anggap saja titiknya di sini. Ini adalah titik hilang kita. Nolnya saya taruh di sini. Kemudian membuat garis vertikal. Misal garis vertikal saya bikin di sini. Sampai di sini. Ya, saya bikin garis vertikal di situ. Kemudian yang kita akan bikin ada di sini normal view yang berposisi di tengah-tengah. Maka karena dia berposisi di tengah-tengah, tinggi dari bangunan tadi harus kita bagi dua. Ini tergantung soal, ada yang 1/4, ada titik pusatnya ada 1/4, ada yang di setengah, ada yang di 3/4, macam-macam. Ini sini saya mencontohkan yang setengah. Berarti tinggi bangunannya saya bagi dua. Karena tinggi bangunannya adalah 5 meter tadi, maka saya bagi berdua menjadi 2,5 meter dan 2,5 meter. Berarti posisinya adalah sebagai berikut. Garis ini menjadi poros nolnya. Nah, kemudian kita akan mengukur dari titik pusatnya ini ke bawah sebesar 2,5 meter dan ke atas 2,5 meter. Dari sini ke sini 2,5 meter, dari sini ke sini 2,5 meter. Tentu saja Anda harus menggunakan skala dalam hal ini. Tidak mungkin Anda menarik garis 2,5 meter di kertas Anda. Berarti ini menjadi titik 1 dan ini menjadi titik kedua. Ya, dengan panjang ini 2,5 meter dan ini 2,5 meter. Kemudian dari sini baru kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini, kita tebalkan. Jadi sudah ada satu garis di situ yang terbuat yang merupakan sudut dari bangun ini. Ya, garis ini merupakan sudut dari bangunan ini. Kemudian setelah selesai kita hubungkan titik 0 dengan titik kedua, atau poin 0 dengan poin kedua kita hubungkan, poin 0 dengan poin ke-1 kita hubungkan. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah bisa dapat, sekarang kita membuat sisinya, yaitu sisi A. Sisi A sebelah sini, kita harus konsisten. Ada 3 garis yang bisa kita jadikan acuan. Pertama garis bawah, bantu bawah. Kedua garis hayal di tengah. Kemudian garis bantu yang atas. Di sini saya tetap ngambil garis yang bawah. Ya, bebas sih, sebenarnya kalian boleh ngambil yang tengah, boleh ngambil yang atas. Tapi harus sama. Setiap ngambil garis bawah, yang ngambil garis bawah. Kalau ngambil garis atas, ya garis atas terus. Jadi saya ngambil garis bawah, anggap saja saya ukur ini 5 meter, misalnya 5 meter ini ada di sini. Contoh misalnya 5 meternya ada di sini. Di satu, maka di sini jadi menjadi poin ke-3. Dari poin ke-3 ini kita harus bikin garis vertikal seperti ini. Garis vertikal seperti ini. Dan di sini pasti akan ketemu satu lagi, yaitu poin ke-4. Jika sudah, maka kita tinggal menghubungkan poin kedua dengan poin ke-4, poin ke-4 dengan ke-3, dan poin ke-3 dengan ke-1. Jadi seperti ini. Ya, di sini kita sudah menggambarkan satu sisi, yaitu sisi di A. Sisi di A. Kemudian sekarang kita tinggal sisi ke B. Karena dia hanya satu poin perspektif, maka sisi B-nya tetap rata. Sama rata. Ini kita bikin rata ke sana. Ini juga kita bikin rata ke sana. Ya kan? Panjangnya itu adalah 5. Saya ngambil di bawah ya. Saya ngambil di garis bawah ya, 5. Sini berarti 5. Ini titiknya 1 2 3 4, ini 5 meter. Kemudian ini kita bikin garis garis vertikal. Ini kita bikin garis vertikal ke sini. Berarti di sini adalah poin ke-6. Tinggal dihubungkan 2 ke 6, 6 ke 5, dan 1 ke 5. Ini menunjukkan adalah sisi B. Ya, sudah selesai. Ini juga disebut dengan gambar 3 dimensi. Hanya saja ini one point perspektif normal view ya. Normal view tadi posisinya adalah di setengah, di half, setengah. Dia posisi setengah dari tingginya ya. Setengah dari tingginya. Pembedanya apa? Kalau kita lihat dari gambar pertama dan gambar kedua tadi, pembedanya sudah jelas. Ini gambar 3 dimensi, tapi yang terlihat hanya dua sisi. Sedangkan yang 2 gambar pertama tadi 3 sisi yang terlihat. Di sini hanya ada 2 sisi yang terlihat, yaitu sisi A dan sisi B. Seperti itu
Itu udah kelihatan sekali bedanya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah normal view juga, tapi posisinya nolnya itu tepat berada di garis imaginary line-nya, tetap berada di nolnya. Caranya gimana? Sama seperti tadi caranya. Saya tinggal nggak bikin garis dulu. Pertama saya bikin garis lurus, ya kan? Lurus, kemudian menentukan satu titik. Posisi titiknya misal saya tentukan di sini. Ini bisa di sana, yang penting sepanjang garis lurus ini. Titiknya bisa di sini juga, ya kan? Boleh, nggak masalah. Saya tentukan titik nolnya di sini, kemudian saya buat garis vertikal. Saya taruh di sini misalnya. Oke, nah vertikal taruh situ. Kemudian kita lihat posisi nolnya adalah tepat juga berada di posisi nol ini, ya kan? Berarti posisi tingginya dari garis vertikal ini nolnya ada di sini. Maka kita tinggal ukur 5-nya di mana? Misal 5-nya ada di sini. Anggap ya 5-nya misalnya ada di sini. Sorry, kita turun ke bawah sedikit. Nah, 5 di sini. Berarti di sini adalah posisi titik 1 dan di sini adalah posisi titik 2. Sudah. Ini tinggal Anda hubungkan. Berarti ini kita hubungkan 1 dengan 2. Dengan 2 kita hubungkan. Kemudian kita buat garis bantu yang menghubungkan antara 0 dengan 1 dan 0 dengan 2. Karena sudah ada garis biru, saya tidak buat lagi garis. Saya hanya membuat garis 0 dengan 2. Ini saya tarik ke sana. Oke, bisa dipahami. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal membuat sisinya. Panjangnya adalah 5. Nah, kita bisa ngambil nih posisi. Yang mau diambil adalah sisi bawah atau sisi atas. Karena hanya ada 2. Saya lagi-lagi saya ngambil sisi bawah. Kenapa sih Bapak ngambil di bawah? Nggak apa-apa sih. Bebas aja sih sebenarnya. Saya ngambil posisi bawah sini. Di sini saya ukur dari titik ini ke titik ketiga ini adalah 5 meter. Misalnya. Kemudian dari sini saya tarik garis vertikal. Garis bantu vertikal. Sini, maka saya ketemu titik ke-4. Lalu tinggal kita hubungkan 2 ke 4 dan 4 ke 3, 3 ke 1. Seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai, maka sisi sebelahnya yaitu sisi B, ini jadi sisi A, ya. Yang ini jadi sisi A, ini jadi sisi A. Sisi sebelahnya sisi B sama, karena cuma satu titik saja, maka sisi sebelahnya kita bikin lurus. Juga tetap bikin lurus. Ini turun ke sini. Seperti ini. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Anggap sini 5, sini 6. Oke. Tinggal kita hubungkan 2 ke 6, 6 ke 5, dan 1 ke 5. Ini menjadi sisi B. Ini juga merupakan gambar 3 dimensi. Walaupun bentuknya seperti 2 dimensi. Yang disebut dengan one point perspective. Yang ini one point perspective normal view. Hanya saja ini posisi nolnya base to 0. Ya, nolnya base to 0-nya di sini. Di normal condition itu. Berarti base-nya itu di sini, Mas. Ini base-nya. Sedangkan yang ini base-nya ada di sini. Seperti itu. Bisa dipahami ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk one point perspective. Jadi seperti itu. Ya, one point perspective. Jadi menggambar 3D itu mudah sekali, tidak sulit, sangat mudah sekali. Oke, itu saya sudah nyampaikan tadi salah satu bentuk gambar perspektif dengan menggunakan salah satu titik hilang, yaitu one point perspective. Ya, tapi kan bentuknya seperti yang Anda lihat tadi. Silakan Anda praktekkan di rumah bagaimana caranya, buat dengan bentuk yang sederhana saja. Ya, selanjutnya saya akan coba membuat dengan two point perspective. Berarti poin perspektifnya atau titik hilangnya itu ada 2. Ya, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel saya. Apa sih Pak? Oke, balik sini, saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, oke. Nah, bidang sama, masih sama, bentuk 5x5 dengan tinggi 5 meter ya, 5x5x5 meter. Langkah pertama yang harus saya gambar yang pertama akan saya buat adalah two point perspective ya, dengan posisi bangunan berada di atas dan berada di bawah garis baseline-nya. Oke. Pertama yang harus kita buat adalah imaginary line-nya kita bikin dulu. Ini imaginary line. Kita bikin imaginary line. Kemudian kita tentukan titiknya. Karena dia two point perspective, maka akan ada 2 titik. Jadi maka akan ada 2 titik. Sorry, ini saya geser dulu nggak apa-apa ya, dikit aja. Karena kok kayaknya
Sebentar, aduh kencengan malahan. Sebentar ya, sabar ya. Kasih gini dikit aja. Oke, ya balik lagi. Mana sih caranya? Nah udahlah, nah gitulah pokoknya ya. Kadang aneh-aneh juga nih apa namanya tripodnya. Oke, back to the topic. Karena dia two point perspektif, maka kita harus menggambarkan secara menggunakan dua titik hilang juga, menggunakan dua poin perspektif juga. Caranya gimana? Caranya gini. Pertama kita buat dulu, satu ada di sini dan satu ada di ujung sini. Kelihatan ya? Nah, di sini adalah titik 0 aksen 1 dan sini adalah 0 aksen 2. Oke. Kalau sudah seperti itu dan posisi harus imbang ya. Anda terserah sih sebenarnya. Paling tidak panjang ini bisa proporsional lah di kertas Anda, bisa proporsional sekali. Anda boleh ngaturnya. Kemudian langkah kedua adalah menggambar garis vertikalnya. Garis vertikal tadi sekali lagi saya sampaikan yang menunjukkan yang merepresentasikan sebuah sudut dalam bangun dua dimensinya. Ya, misal saya bikin di sini garis vertikal, saya bikin sini. Saya pulkan sampai sini. Oke, itu garis vertikalnya. Selanjutnya pertama adalah gambar kalau posisi gambarnya atau posisi bangunnya itu berada di atas garis baseline-nya. Ya, berarti posisi alas itu berada di atas garis baseline ini. Anggap saja saya taruh titiknya ada di sini. Ini merupakan titik 1. Ya, titik 1. Kemudian tinggi bangunannya adalah 5 meter, maka dari titik 1 ke titik 2 itu segini misalnya. Ini 2. Tingginya adalah 5 meter. Setelah itu kita buat garis ke sini. Kita buat acuan dulu garis ke sini. Nah, setelah garis ini jadi, maka kita tinggal menghubungkan antara dua titik perspektif tadi dengan dua titik yang ada di atas. Itu kita hubungkan. Misal seperti ini. Ini ke sini dan ini ke sini. Aduh, nah salah. Maaf. Ini nggak pakai mistar sih. Nah, gitu ya. Nah, ini juga gitu. Itu ke sini dan ini turun ke sini. Oke, sudah ya. Nah, sudah titik tadi. Kemudian titik itu sudah kita dapat 4 garis bantu. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah dari situ kita buat sisinya. Kita sepakat tadi sisi A ada yang sebelah sini dan sisi B ada yang sebelah sana. Oke. Untuk sisi A kita ukur. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus konsisten. Mengambilnya kita harus konsisten. Kalau kita ngambil garis bantu bawah, maka kita terus harus pakai bawah. Kalau atas ya atas, kalau tengah ya tengah. Seperti itu. Di sini saya tetap ambil bawah, di sini, ya kan? Ini saya ukur 5 meter, maka dari titik 1, garis antara titik 0 aksen dengan 0 aksen 1 dengan garis 1, titik 1, itu saya ukur sepanjang 5 meter. Jadi jadinya seperti ini. Misalnya ini ada 5 meter, kemudian saya bikin garis vertikal turun ke bawah. Ini vertikal turun ke bawah begini. Ya kan? Nah, berarti ini jadi titik ke-3 dan ini jadi titik ke-4. Nah, itu baru kita hubungkan. Dua titik ini kita hubungkan. Berarti 1 ke 3, 3 ke 4, dan 2 ke 4. Seperti ini. Ini menjadi titik bidang A atau sisi A. Itu menjadi sisi A. Ya kan? Selanjutnya adalah sisi yang di sebelahnya. Sisi yang di sebelahnya, untuk sisi yang di sebelahnya sama, caranya sama. Maka sisi B kita ukur di 1 ke sini, ya kan? Kemudian ini menjadi titik ke-5. Berarti 1 ke 5 kita ukur sepanjang 5 meter. Kemudian kita tarik garis vertikal, maka di sini menjadi titik ke-6. Kan? Dari titik ke-6, makanya tinggal kita hubungkan. Ini hubungkan ke sini, hubungkan ke sini. Ini ke sini, dan ke sini. Maka ini jadi sisi B. Menjadi sisi B. Selanjutnya, untuk bagian bottomnya, karena gambar ada di atas, maka posisi bottom yang akan terlihat, maka ini kita hubungkan. Ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, ya kan? Maka nanti kalau gambar Anda presisi, gambarnya benar, narik garisnya benar, titiknya pas, ini akan pas di tengah-tengahnya kok.
Nah, ini jadi titik ke-7. Titik ke-7, maka tinggal kita hubungkan antara 3 dengan 7 dan 5 dengan 7. Gambarnya jadi seperti ini. Posisinya, maka di bawah akan kelihatan bagian bottomnya. Seperti ini. Oke, ini disebut dengan 2-point perspective yang bottom view. Berarti sisi bawahnya alasnya terlihat 3 dimensi dengan 2-point perspective yang bottom view. Kemudian selanjutnya adalah yang top view. Berarti kalau dia top view, posisi bangunannya atau gambar kita itu harus berada di bawah daripada garis normalnya ini atau imaginary line-nya. Caranya gimana? Sama seperti yang di atas. Yang kita harus buat pertama adalah menentukan titik atasnya. Jadi titik atasnya adalah ini, 1, titik 1. Saya tentukan di situ bebas, tentukannya yang penting dia di bawah ini. Kalau di sini Pak, boleh, tidak masalah. Ini saya bikin di sini. Atau saya mau naikkan, boleh. Saya bikin di sini. Ini satunya di sini. Boleh. Nah, dari 1 itu kita ukur berapa tinggi bangunannya. Tinggi bangunannya adalah 5 meter, berarti kita ukur ke bawah sepanjang 5 meter. Berarti ini titik ke-2. Setelah selesai, baru kita jadikan 1 ke 2. Seperti ini. Oke, nah kalau sudah, maka kita tinggal menghubungkan dua titik poinnya tadi, perspektifnya 0 aksen 1 dan 0 aksen 2 ini dengan titik 1 dan titik 2. Ini seperti ini ke sini. Ke sini, dan ini ke sana. Ini juga gitu, ini ke sini, ini ke sana. Nah, seperti itu. Tapi karena ini mepet, ya, nanti jadinya agak beda nih, ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Sudah, kalau sudah baru kita buat sisinya. Di sisinya tetap konsisten ngambilnya, kalau ngambil garis bantu atas kita ngambil garis bantu atas, kalau ngambil garis bantu bawah kita ngambil garis bantu bawah. Di sini saya pakai garis bantu bawah. Panjangnya adalah 5 meter. 5 meter, maka dari sini garis ini saya ukur 5 meter posisi di mana. Misal posisinya 5 meter ada di sini. Garis panjang ini, maka di sini menjadi titik ke-3. Dari titik ke-3 ini saya tarik garis vertikal turun ke bawah, ya kan? Ini jadi titik ke-4. Seperti itu. Kemudian kita tinggal menghubungkan antara titik 1 dengan titik 4. Ini kita hubungkan titik 1 dengan titik 4, titik 4 dengan titik 3, dan titik 3 dengan titik 2. Kita hubungkan. Maka ini menjadi bidang A atau sisi A di situ. Sama halnya dengan sebaliknya, sisi sebelahnya, sisi B. Titik 2 tadi, garis 2 dengan 0 aksen, titik 0 aksen, ini ada garis bantu. Ini kita buat titik 1 di sini dengan panjang dengan panjang 5 meter. Berarti ini jadi titik ke-5. Titik ke-5, kemudian ini kita garis vertikal, harus lurus vertikalnya, ya kan? Kemudian di sini menjadi titik ke-6. Tinggal kita menghubungkan antara titik ke-1 dengan ke-6. Ini kita hubungkan, kemudian 6 dengan ke-5 dan 2 dengan ke-5. Maka kita dapat satu bidang lagi yang disebutkan bidang B. Oke. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita menghubungkan antara titik 0 aksen 1, kita hubungkan dengan garis bantu ke titik 6, ya, dengan titik 0 aksen 2 kita hubungkan dengan garis bantu ke titik ke-4. Maka akan ketemu satu pertemuan nanti di sini yang disebut dengan titik ke-7. Setelah itu baru kita hubungkan 4 dengan 7, 6 dengan 7. Maka bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan sekali bahwa akan terjadi 3 sisi yang tergambar. Ini saya arsir. Ya. Kalau yang di sini adalah bottom yang kelihatan, bawahnya di sini adalah topnya yang kelihatan. Maka ini disebut 2-point perspective top view atau mata burung. Iya, mata burung. Berarti kan burungan di atas bisa lihat ke bawah. Seperti itu. Anda kalau mau membuktikan ini Anda terbang atau main drone. Seperti itu. Oke, sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya saya hapus. Masih ada dua metode lagi untuk 2-point perspective. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Yang selanjutnya adalah 2-point perspective normal view yang berada di tengah-tengah. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi di 1-point perspective,
berarti tingginya dia berada di tengah. Jadi nanti misal soalnya adalah di 1/4 daripada tingginya, berarti bisa juga 1/4. Itu posisi anunya, posisi nolnya ada di situ. Contohnya gimana? Mari kita lihat seperti ini. Pertama yang harus dilakukan adalah menggambar terlebih dahulu garis horizontalnya atau garis imajiner lainnya. Harus lurus ya. Ini maaf saya pakai spidol jadi kadang suka tidak lurus. Setelah dari situ baru kita menentukan 2-point perspektifnya. Karena ada 2-point perspektif, maka kita bikin 2-point perspektif. 2-point perspektif. Yang saya beri nama 0 aksen 1 dan 0 aksen 2. Selanjutnya adalah membuat garis vertikal, garis pembaginya secara vertikal. Saya ambil garisnya di sini misal. Misal seperti itu, garis vertikal. Selanjutnya adalah menentukan titik ke-1 dengan titik kedua yang merupakan tinggi dari bidang yang kita gambar. Merupakan tinggi dari bidang yang kita gambar. Karena posisinya ada di tengah, half, ya, setengah, maka saya bagi 2 tingginya. Tingginya adalah 5 meter, maka kita bagi 2 menjadi 2,5 meter. Tentu saja Anda harus menggunakan skala dalam hal ini, gambarnya. Berarti nolnya itu ada di tengah sini. Maka ini kita turunkan ke bawah, ukur dari 2,5 meter. Posisi di sini jadi titik 1. Dan 0 dari sini ke atas 2,5 meter, maka menjadi titik ke-2. Setelah dari situ, gambar kita satukan antara titik 1 dengan titik ke-2. Kita satuin. Selanjutnya membuat garis bantu antara 0 aksen dengan 2. Ini kita bikin garis bantu. 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 Seperti ini. Sudah ada garis bantu 2. Nah, selanjutnya adalah membuat sisi. Sisi pertama yang kita buat adalah sisi A. Sisi A di mana sebelah sini sisi A. Nah, di mana panjangnya adalah 5 meter. Ini adalah panjangnya 5 meter. Maka kita tinjau, kita boleh pakai ini, boleh pakai garis bantu bawah, garis imajiner lainnya, atau garis bantu yang atas. Di sini saya pakai garis bantu bawah. Yang penting sama, ya. Kita ambil ini yang bawah. Saya ukur dari titik ke-1 sini ke arah ke titik 0, poin 0, 5 meternya ada di sini misalnya. Berarti ini jadi poin ke-3. Dari poin ke-3 itu saya tarik garis vertikal. Ini garis vertikal. Ini menjadi titik ke-4. Tinggal kita gabungkan. 1, 2 ke 4, 4 ke 3, dan 1 ke 3. Seperti ini. Maka ini menjadi bidang A. Oke. Selanjutnya, untuk sebelahnya sama dengan seperti itu. Kita ukur, ini ada 5 meter. Kita ukur antara garis antara titik 1 dengan titik 0 aksen 2. Ini kita ukur. Posisi 5 meternya misalnya di sini. Maka ini menjadi titik ke-5. Titik ke-5 ini tadi kita tarik garis vertikal ke sana. Kita copy garis vertikalnya seperti ini menjadi titik ke-6. Lalu tinggal kita hubungkan, berarti hubungannya adalah 2 ke 6, ya, 6 ke 5, dan 1 ke 5. Ini berarti B. Selesai. Oke? Nah, gambar selesai, ya kan? Gambar selesai. Jadi sudah jelas perbedaannya kelihatan sekali. Bottom dan topnya sudah nggak kelihatan. Tapi ini merupakan gambar 3 dimensi. Walaupun bottom dan topnya, walaupun hanya ada 2 sisi yang terlihat. Ini yang disebut dengan 2-point perspective normal view. Tapi dalam kondisi half condition height, tingginya setengah, ya kan? Setengahnya. Nah, selanjutnya bisa juga sih 3/4, bisa juga 1/4, atau bisa diatur sih sebenarnya, itu tidak masalah. Selanjutnya adalah posisi yang kedua, yaitu nolnya ada di base, tetap di base. Caranya sama, kita bikin dulu garis horizontal ke sana yang selaku imajiner lainnya, lalu menentukan titiknya, titik 0, 1, dan titik 0, 0 aksen 2, di sini 0 aksen 1. Kemudian saya buat kita buat dulu garis vertikalnya, misal garis vertikalnya di sini saya bikin seperti itu. Kemudian posisi base-nya, nolnya ini, plus minus 0,0-nya ini tepat berada di sini. Tepat berada di garis imajiner lainnya. Maka sudah kita ukur aja ke atas. Kita ukur ke atas, ini jadi posisi titik 1. Kita ukur ke atas posisi titik ke-2. Yang tingginya adalah 5 meter sesuai dengan data yang diminta. Kemudian ini tinggal kita tarik garis vertikal. Kita tebelin. Kita hubungin antara titik 1 dengan titik 2, itu kita hubungin. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan membuat garis bantu putus-putusnya.
Karena 0 dan 1 sudah punya garis, jadi saya tidak perlu bikin garis lagi, saya hanya bikin garis bantu 0 dengan kedua. 2 dan 0, 2 dengan 0 aksen 2. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tinggal kita mengukur sisinya. Sisi sebelah sini adalah 5 meter, maka kita tinggal ngambil, mau ngambil atas atau mau ngambil bawah. Sisi saya ngambil bawah. Saya tetap konsisten ngambil bawah, ini saya ambil ke sini 5 meter, maka jadi poin ke-3. Dari poin ke-3, maka kita tarik garis vertikal, garis bantu, maka ketemu titik ke-4. Ini tinggal kita jadikan 1. Berarti 4 ke-2, 4 ke-3, dan 3 ke-1. Seperti ini. Ini menjadi sisi A. Ya. Untuk sisi sebelahnya, sama seperti sisi A, maka kita ukur lagi. Ini ada 5 meter, kita ukur ke sini 5 meter. Misal di sini posisinya. Ini berarti ini menjadi poin ke-5. Poin ke-5, ini kita tarik garis lurus vertikal. Ini menjadi titik ke-6. Baru kita hubungkan 2 ke-6, 6 ke-5, dan 1 ke-5. Ini menjadi sisi B. Sudah jelas perbedaannya, ya kan? Nah, ini yang ini disebut dengan 2 point perspective juga, normal condition, 2 point perspektif juga dengan normal condition, normal view, ya kan? Tapi kondisi base-nya adalah 0 to base. 0 to base. Seperti itu. Jadi dari keempat gambar 2 point perspektif tadi sudah jelas pembedanya, bahwa ini bukan gambar 2 dimensi, tapi ini adalah gambar 3 dimensi, namun sisi sudut pandangnya berbeda. Sampai situ dapat dipahami ya. Nah, sudut pandang itu juga bisa bermacam-macam. Sudut pandang yang di sini kan kita ngambilnya di sini. Posisi sudut ini. Suatu saat ini saya bisa rubah di sini. Berarti sisi sudutnya ini yang kita ambil, itu bisa. Ya kan? Jadi tergantung di mana letak sudut pandang yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita yang cukup cepat, singkat, dan padat ini. Dan tolong dipelajari dan boleh Anda coba-coba di rumah. Selanjutnya saya akan memberikan metode yang lain dalam menggambar perspektif ya. Ini karena bentuknya masih sangat sederhana sekali, kita pakai bentuk kotak biasa saja. Kemungkinan besar tugas kita akan menggunakan manual seperti ini. Nah, jadi silahkan Anda latih keterampilan Anda di rumah untuk menggambar. Kenapa sih Pak gambar ini dipelajari lagi? Padahal kan sudah kuno. Menurut saya walaupun metodenya itu kuno dengan banyaknya program yang ada sekarang, tapi menurut pendapat saya bisa lebih leluasa menerjemahkan suatu bentuk gambar itu dengan cara seperti ini. Ya, jadi saya belajar membaca suatu gambar, menyesuaikan suatu bidang, melihatnya, menganalisisnya, itu dengan metode yang seperti ini. Dengan begini kita lebih bisa memahami seluk-beluk dari suatu bentuk tadi. Nah, ini bentuknya sangat sederhana sekali. Ya kan, nanti saya akan contohkan satu bentuk yang lebih sangat kompleks ya. Mungkin itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda coba di rumah, Anda latih di rumah dengan yang lebih baik ya, dengan menggunakan mistar atau penggaris, dengan menggunakan milimeter block, itu juga boleh, supaya gambarnya jauh lebih baik, atau dibikin semenarik mungkin juga tidak apa-apa. Oke, itu adalah dasar-dasar atau teori-teori dasar menggambar perspektif dengan metode 1 point perspektif dan 2 point perspektif, di mana setiap perspektif bisa mendapatkan top view, bottom view, ataupun normal view, baik pada kondisi setengah dari tingginya atau posisi bawah bangunnya itu berada di zero elevationnya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya silahkan untuk Anda berbagi. Demikian dari saya Dwi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.